Tinggal Allah minta kepada kita ini terima kasihnya. Washkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kamu, kata Allah kepadaku. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada orang tua. Kepada orang tua kita berterima kasih yang telah membesarkan kita, menyapih kita, mendidik kita. Kadang mereka tidurnya sedikit demi kita, kadang makannya pun rela sedikit demi kita. Lagi santai-santai kita herai, lagi santai-santai kita kabihi, ya. Tapi orang tua kita pas kita behera bukannya malah nangin ya, behera pulang suanang, bahkan senang. Nah, behera sudah anakku ya, luar biasa. Seorang ibu, kami sudah anakku. Itulah seorang orang tua. Nah, makanya tidak akan terbalaskan 1000 kali seorang anak menekakkan haji, kuitannya tidak terbalas lagi itu jasa orang tua kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Mujibu da'wat, rafi'ud darajat, khalaqas samawat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa 'azimana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, guru-guru agama, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya dan taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk sama-sama kembali berkumpul, bertatap muka, silaturahim, berhadir dalam majelis zikir, majelis fikir, bermudzakarah tentang agama Allah Subhanahu wa taala, saling tadzkirah, mengingatkan, saling ingat mengingatkan, agar kita ingat, agar kita bisa kembali kita ingat akan maksud tujuan hidup kita di dunia. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berterima kasih kepada orang tua kita yang telah melahirkan kita, kemudian berkorban waktu, diri, jiwa raga mereka dalam membesarkan kita. Berterima kasih kita sampai kita dewasa, sampai kita besar. Ini berkat daripada
kasih sayang mereka pelihara kita dengan rasa kasih sayang, dididik kita sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berterima kasih kepada orang tua kita. Bahkan perintah berterima kasih kepada orang tua itu Allah sandingkan dengan perintah berterima kasih kepada Allah. Jadi derajatnya sama. Dalam surah Luqman Allah firmankan, "Washkur li wa liwalidaik." Bersyukurlah kamu, kata Allah, kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Sandingkan dua perintah berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah artinya kita mengerjakan segala apa yang disuruh oleh Allah. Itu rasa terima kasih kita kepada Allah, karena Allah yang telah menghidupkan kita di dunia ini dengan melalui orang tua kita, diberi rezeki kita sejak kita lahir, sejak kita dalam perut, ya, sejak kita dibentuk, ditiupkan ruh selama umur kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita, maka Allah tiupkan ruh sehingga Allah berikan kita rezeki melalui daripada ibu kita, melalui tali pusat. Maka yang dimakan oleh ibu kita itu sampai juga kepada janinnya, kepada bayi yang ada dalam perut tersebut. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh bayi tersebut, Allah sempurnakan, Allah bentuk daripada setetes air mani, kemudian menjadi daripada nutfah, kemudian daripada mudghah, kemudian alaqah, daging, kemudian darah, kemudian jadi daging, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi janin, diberikan tangan, diberikan kaki, diberikan telinga, mata, semuanya yang tadinya si bayi ini menganggap nggak penting, ya kan, nggak penting dalam perut ibu, karena si bayi nggak tahu apa faedahnya kaki, apa faedahnya tangan, apa faedahnya mata, apa faedahnya hidung, apa faedahnya telinga. Toh saya cuma di dalam sini juga, katanya kan, makan pun juga lewat tali pusat ibu. Maka berangan-anganlah si bayi ini minta dibesarkan saja tali pusat biar makanannya banyak masuk, karena makanan dia lewat tali pusar ibunya. Itu keadaan bayi dalam janin, dalam kandungan, karena dia belum tahu apa manfaat tangan, apa manfaat kaki, mata, telinga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui akan hajat keperluan janin tersebut, sehingga dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sungguh kami telah ciptakan manusia ahsani taqwim, ay ahsanil khilqah, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Jadi kita ini Allah ciptakan sebaik-baik bentuk, dan kita ini berbangga dengan bentuk kita masing-masing. Nah, bangga kita dengan wajah kita yang begini, masing-masing berbangga. Itulah kekuasaan daripada Allah. Allah ciptakan mata diletakkan oleh Allah di depan, telinga di samping, kemudian di atasnya ada rambut kepala nih kan, kemudian ada hidung lubangnya 2, tidak 1, ya, ada mulut, dalam mulutnya ada gigi, dalam gigi ini ada lidah lagi, di lidah ini ada macam-macam rasa manis, masam, pahit, manis, asam, asin, nano rasanya, ya. Kita bisa merasakan asin, garam. Dengan lidah kita ada bagian mana? Itu semua siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambut yang Allah ciptakan di atas kepala, panjang potong. Di bawah rambut ini ada, di atas matanya ada bulu alis mata. Alis mata.
Sama juga rambut, tapi tidak seperti rambut yang di kepala. Panjangnya cepat. Mungkin dia panjang juga tapi lambat. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Di kepala kita ini apakah ada roll rambut di dalamnya ini? Di dalam otak ini mungkin ada gulungan rambut di sini nih. Tersedia? Tidak ada. Siapa yang memanjangkan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa manusia memanjangkan rambut. Siapa yang mengatur ini semua adalah Allah. Sebaik-baik bentuk Allah bentuk daripada manusia tersebut. Di mata ini ada bulu mata lagi. Fungsinya apa? Sehingga kalau kita itu berjalan ada debu, dia tidak langsung ke mata, maka akan ditangkis, dihijab, diperisai oleh bulu mata. Diperisai oleh bulu mata. Itulah kekuasaan daripada Allah. Sehingga mata kita terhindar dari kemasukan sesuatu. Dalam hidung ada bulunya hidung kita dan selalu basah. Ya, karena hari-hari kita bernapas lewat hidung dan napas yang kita hirup itu macam-macam. Ada bentuknya asap, ada bentuknya bersih, ada kotor, ada polusi dan sebagainya, debu. Tapi tersaring oleh bulu-bulu yang ada dalam hidung kita tersebut. Sehingga sudah berapa jam, berapa hari kering dia, jadi karak hidung, jadi upil, ada gawian duduk sambil mengupil. Korek-korek, gulung-gulung lempar, nah, kan? Gitu. Ada gawian mengetek bilang banyak sambil ngupil, ya kan? Hereng-hereng sini ngupil. Ada gawian. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Kering jadinya dengan air basah tadi, dengan debu itu, sehingga kadang masuk ke dalam jaringan pernapasan kita. Nah, itu kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiknya Allah dengan makhluknya. Diatur semuanya. Mulut kita, ya, mulut kita ini ada gigi, macam-macam makanan yang masuk, ada lembut, ada keras benar. Sehingga ada Allah ciptakan gigi susu, gigi macam-macam, gigi geraham untuk mengunyah makanan yang keras, tulang sekalipun. Jangan tulang, ada yang makan kaca. Oh, kaca, ada yang makan batu. Ada yang makan paku. Nah, ya loh, Pak Ji. Makan paku dimakan aja. Ada viral kameranya tuh kan? Kayak apa itu? Masya Allah, paku dimakannya. Sarapan pagi lo ya, minumannya Coca-Cola, makanannya paku. Pinanya apakah sering berganti barasnya tuh? Paku luar biasa. Makhluk Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Semua diatur oleh Allah. Ini yang zahir. Kuku Allah ciptakan panjang. Tidak sama dengan gigi. Gigi gak pernah panjang, tapi tumbuh. Lagi kada begigi, bayi janin, ya kan? Sesuai makannya pun kada yang keras-keras. Bayi kada begigi, nya masih minum daripada ASI daripada ibunya saja. Sampainya balita masih bubur makanannya, masih yang lembut-lembut. Giginya tumbuh sedikit sampainya dewasa. Sudah dewasa kada mau tumbuh panjang lagi giginya, kada bertambah panjang. Siapa yang memelihara, yang menahan gigi itu panjang? Siapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dokter gigi rawat. Kalau seandainya gigi itu panjang sama dengan kayak kuku, antri ngalih banget. Ada pulang potong gigi. Nah, ada pulang anunya, salonnya kan, pabriknya kan. Ini kalau kita bicara nikmat Allah, kada habis-habisnya, banyak pemeliharaan Allah kepada diri kita. Itulah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Allah minta kepada kita ini terima kasih aja. Washkurli wa liwalidayya. Bersyukurlah kamu, kata Allah kepadaku. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada orang tua. Kepada orang tua kita berterima kasih yang telah membesarkan kita, menyapih kita, mendidik kita. Kadang mereka tidurnya sedikit demi kita. Kadang makannya pun rela sedikit demi kita.
lagi santai-santai kita herai, lagi santai-santai kita kabihi, ya. Tapi orang tua kita pas kita behera bukannya malah nangin nih, ya. Behera pulang suanang, bahkan senang. Nah, behera sudah anakku, ya. Luar biasa. Seorang ibu, kami sudah anakku. Itulah seorang orang tua. Nah, makanya tidak akan terbalaskan 1000 kali seorang anak menaikkan haji kuitannya tidak terbalas lagi itu jasa orang tua kepada anak. Nah, maka jangan sampai berani-berani kita mengucapkan wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian cih, hah, ya. Aduh, nah, itu sama bahasa kita tuh. Din, suarakan pang es batu, aduh, atau sama itu. Kiasan, menolak perintah kuitan, jangan sekali-sekali. Nah, ingat keridhaan Allah di atas keridhaan orang tua kita. Meskipun ibadahnya bagus, muamalatnya bagus kepada Allah, tapi orang tua tidak ridho kepada dia, haram bau surga. Jangan masuk surga, bau surga jangan ada mencium. Hati-hati. Bagaimana kalau orang tua kita kafir saja? Berbuat baik tetap kepada mereka. Berbuat baik. Hormati mereka, muliakan mereka. Tetap kita tidak boleh berbicara tinggi di atas pembicaraan mereka, suara mereka. Tetap adab kepada mereka. Tetap dipelihara, tetap dijaga. Muliakan orang tua. Dan sambil kita mendoakan hidayah kepada mereka. Gitu. Nah, maka hadirin hadirat rahimakumullah. Itu semua adalah bentuk muamalat kita, terima kasih kita kepada orang tua kita. Sehingga Allah sandingkan perintah berbakti ataupun taat kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua, itu berterima kasih sama dengan berterima kasih kepada Allah. Washkurli waliwalidayya. Terima kasihlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang tua. Maka bersyukur kita orang tua yang masih hidup di tengah-tengah kita. Kita pandang wajah orang tua kita dengan pandangan rahmat. Memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, kasih sayang, cinta. Maka ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka wajarlah Nabi katakan celaka orang yang memperdapati orang tuanya di tengah-tengah dia, tapi tidak bisa menjadikan dia untuk masuk surga. Celaka ya, karena pintu untuk masuk surga orang tua ini gampang betul, karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya saking dekatnya, saking mudahnya untuk mencapai derajat surga tersebut dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Berterima kasih. Nah ini anu nih, adik-adik nih yang masih orang tuanya di tengah-tengah, syukur, berterima kasih. Abah ada, mama ada, masih memberikan segalanya kepada kita. Berterima kasih kepada mereka. Maka dengan kita berterima kasih kepada orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kita. Tapi orang yang tidak tahu malu, tidak tahu basa, jurang banjar karena tahu di basa, lawan kuitan bupandir nyaring, menolak perintah kuitan, disuruh mucil, ya, ini kehidupannya tidak akan berkah, susah nantinya. Karena berkah. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan manusia akan maksud
daripada manusia tersebut agar bersyukur saja, berterima kasih saja. Itu ya sebenarnya, berterima kasih. Allah inginkan, sebenarnya Allah tidak berhajat dengan terima kasih kita, dengan syukur kita. Cuman kita ini tahu diri sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, sebagai orang yang diberi segalanya daripada Allah. Ya terima kasih, wajib bagi kita bersyukur. Maka yang namanya bersyukur, bagaimana cara kita bersyukur? Maka kita memandang contoh-contoh bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi habiskan waktu beliau untuk beribadah kepada Allah, berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah. Nabi kita Muhammad SAW kadang sampai beliau baca Al-Quran dalam sholat sampai 6 juz, sampai bangkak mati sidin. Sehingga Sayyidatina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau itu adalah kekasih Allah, engkau adalah pesuruh Allah, Rasulullah, engkau maksum Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau itu terpelihara daripada dosa, dan dosamu sudah Allah ampunkan. Dosamu yang terdahulu dan yang akan datang itu sudah Allah ampuni. Kenapa engkau masih bengkak-bengkak batismu menghadap Allah, beribadah kepada Allah, sholat, sujud di hadapan Allah? Maka apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Itu syukurnya Rasulullah. Kita berusaha sampai bangkak batis, berusaha sampai bangkakin. Berdiri aja kita sholat 5 waktu, datang ke masjid, jalan, hadir di masjid sholat berjamaah. Itu pun waktu-waktunya zuhur, asar, maghrib, isya. Sekali sholat paling 10 menit. Ya anggaplah setengah jam dengan sholat-sholat sunatnya, dengan tikir-tikirnya, boleh. Habis itu serai lagi, nak main HP situ. Nah, sampai itu belalak mata. Cuman waktu sholat, ya taat perintah Allah. Kan usah sampai bangkak, ya kan? Menkawa subuh bangun, sebelum subuh menkawa. Mun subuh harus bangun. Sholat subuh dengan berjamaah. Kita niatkan agar kita sholat berjamaah seumur hidup kita. Orang yang menjaga sholat berjamaah seumur hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 5 jaminan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat, di kubur dan di akhirat kelak. Orang yang menjaga sholat berjamaah nanti akan ada cahaya sinar di wajahnya tersebut. Beridajar, muhaulun hilang, bukan masalah itunya. Tetap orang yang menjaga sholat berjamaah itu ada nur cahaya daripada tempat wajahnya tersebut. Allah kuatkan cahayanya. Keberkahan hidup di dunia Allah berikan. Berkah hidupnya. Sedikit dapat berkah dengan sebab sholat. Sama aja dulu dapat. Sembahyang sama aja dapatnya. Tapi lain, orang yang menjaga sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan hidup, keberkahan umur. Kemudian dia mendapatkan senantiasa bagian doa daripada orang-orang yang beriman. Maka ketika orang-orang beriman berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, maka dia termasuk di dalamnya. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang beriman daripada laki-laki dan perempuan, orang-orang Islam daripada laki perempuan, maka dia termasuk di dalamnya. Yang mendoakan ini banyak. Bahkan kalau hari Jumat yang berdoa itu ulama-ulama, para khutbah, orang-orang ahli ilmu, para kiai, para habaib yang mendoakan orang-orang dekat kepada Allah. Didoakannya, masuk kita dalam situ. Karena dikabulkanlah kira-kira. Alhamdulillah. Kemudian
kemudian dikubur nanti, masya Allah. Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah lebarkan kuburnya sejauh mata memandang. Cahaya-cahaya surga, hembusan angin surga Allah kirimkan di kuburnya. Sejuk kuburnya, terang bukan kadap. Sholat mengelilingi dia, amalan-amalannya menemaninya, sedekah di sebelah kirinya, amalan-amalan lain, puasa di sebelah kanannya, Quran di atas kepalanya, menjaga dia. Ini orang taat. Sholat pun jadi pembela dia, menjadikan nur di kuburnya, sehingga kenikmatan Allah kirimkan. Angin aroma surga masuk dalam kuburnya, sejuk, betah sekali. Ada apa? Kiamat. Seperti 2 rakaat sholat sunat subuh lamanya di kubur, setengah. Langsung hari kiamat di padang mahsyar lagi, Allah naungi dia di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar menunggu pengadilan Allah, dikumpulkan dia bersama para anbiya alaihi wassalatu wassalam di mimbar-mimbar cahaya, berkumpul di sana. Orang lagi huru-hara penghisapan, dia santai saja mendapatkan naungan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga salat berjamaah sampai keputusan, sampai manusia habis dihisap semua, maka dia pun digiring oleh Allah langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti melewati titian sirat, maka Allah berikan meniti sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab, tanpa ada pertanyaan lagi, sudah langsung masuk. Nikmat hidup di surga. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Disitulah nafsu kita akan kita puaskan. Surga tempat pemuas nafsu. Dunia bukan untuk nafsu kita. Dunia ini kecil, sedikit, terbatas. Makan pun kalau sudah kenyang ampih. Makan sepiring, suruh orang durian sebiji, peler dah. Ya kan? Ya. Makan durian berdulu, suruh orang soto, kanyangan, peler dah. Paling 2-3 sendok ampih. Sama minuman kayak itu juga. Tapi karena siapa lapar lagi, cari pulang. Kenikmatan dunia ini terbatas. Maka rugi, sangat rugi orang yang memuaskan nafsunya di dunia ini. Sangat rugi. Karena dunia ini bukan tempat pemuas nafsu. Dunia ini tempat kita untuk menekan hawa nafsu kita. Bagaimana nafsu kita ini? Ikut arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikut arahan daripada baginda Rasulullah SAW. Sehingga Nabi SAW, kehidupan beliau miskin. Kadang Nabi makan sehari, kadang kada makan. Sampai pernah suatu ketika dapur anak Sirin, Sayyidatul Fatimah 3 hari tidak pernah menyala kompornya, apinya tidak pernah menyala, keridang dimasak. Pernah suatu ketika Nabi mengikat perutnya dengan 3 biji batu. Sayyidina Abu Bakar sebiji, Sayyidina Umar sebiji karena lapar. Pernahkah kita kelaparan seperti itu? Tidak pernah. Siapa beliau? Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi mau kerikil setiap yang beliau lewati di Mekah itu jadi emas, mau jadi emas. Gunung Uhud tuh kalau beliau mau jadi emas, jadi emas. Allah tawarkan sudah. Tapi Nabi tidak. Aku memilih, kata Nabi, lapar 1 hari, kenyang 1 hari. Ketika aku lapar, aku ingat kepada Engkau ya Allah. Ketika aku kenyang, aku bersyukur kepadamu. Itulah pilihan Rasulullah SAW untuk mentarbiyah, mendidik nafsu kita, untuk mendidik nafsu beliau. Dan keluarga Rasulullah sama. Tidak pernah kenyang Ali Muhammad keluarga Rasulullah SAW dengan gandum yang bersih, gandum yang halus. Makanan Nabi kasar, jangan ibarat kita nih, wah ini baras apa ya, baras bulog campur batu. Pernah bahari kan makan makanan lagi nyamannya makanan trak, ikut batu. Kalau di pesantren itu biasa kan, pesantren biasa. Lagi nyaman-nyamannya makan trak, ikut batu. Buang melenteng batu di nampan, batu barasnya. Keluarga Rasulullah, gandum yang kasar dimakan beliau. Padahal beliau adalah orang yang ahli surga.
Nabi kita Muhammad SAW. Tidur sidin kayak apa? Pelepah kurma. Musim panas lipat 4 dibuka. Musim dingin lipat 2. Sekali bangun bebalar, jurang banyak bebalar, bebakas. Di belakang sini tuh goresan-goresan. Ketika Sayyidina Umar naik melihat mengunjungi Nabi, terkejut Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Orang-orang Rum, Farsi, Romawi, mereka di singgah-sana mereka berbaring di permadani yang empuk. Sedangkan engkau kekasih Allah cuman tidur di beralaskan pelepah kurma. Menangis Sayyidina Umar. Maka Nabi pas mendengar itu bangkit beliau, merah muka beliau. Ya Umar, apakah engkau tidak ridho dunia diberikan kepada mereka, akhirat untuk kita, kata Nabi. Apakah engkau tidak ridho akhirat untuk kita, dunia untuk mereka? Maka Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mintakanlah ampun aku kepada Allah. Nabi memberikan semangat kepada sahabat lagi akan keyakinan negeri akhirat, kesempurnaan nikmat nantinya di akhirat, dengan menahan sabar di dunia, bersabar akan perjuangan agama Allah, bersabar dalam taat kepada Allah, bersabar dalam menahan hawa nafsu. Tempatnya di mana? Di dunia ini. Memang dunia untuk orang kafir. Memang dunia adalah surga mereka. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia adalah surganya orang kafir. Dan akhirat untuk orang-orang beriman. Dunia surga bagi orang kafir, penjara bagi orang beriman. Jadi dunia ini penjara. Orang tinggal di penjara itu betah lah kira-kira. Meskipun penjaranya dari emas. Ya lah. Tuh tiang-tiangnya itu nah, penjaranya pokoknya meskipun penjaranya AC. Ya kan? Buan-buan koruptor itu nah. Itu penjaranya bagus tuh. Nyaman hidupnya tuh. Tapi betah lah ya. Tetap enak keluar. Ya kan? Akun dari penjara, akun kayaknya. Angkat tangan sini yang akun. Ini ada. Padarnya Pak. Langsung aja bawa. Ini hendak ke penjara. Seret. Nyaman penjaranya. Akun, sekarang akun. Hubungan akun. Ya kan? Penjara bagi orang beriman. Mana orang betah di penjara? Seperti burung dalam sangkar. Tapi kalau orang kafir di dunia ini seperti ikan dalam air. Betahnya. Bahkannya akan hendak keluar dari dunia ini. Bahkannya menangis. Kada mau berpisah daripada dunia ini. Cinta dunia, takut mati. Itu dah penyakitnya. Pasti cinta dunia, takut mati, takutan mati. Karena akan meninggalkan dunia. Padahal semua manusia pasti akan meninggalkan dunia. Amun kada dunia meninggalkannya, ini yang meninggalkan dunia. Karena di sini bukan kehidupan sebenarnya, tapi banyak orang tertipu dengan keindahan kecantikan dunia yang sementara. Tapi orang yang beriman di bawah bimbingan Rasulullah SAW sudah mengarahkan kita. Dalam diri kita ini ada nafsu yang Allah titipkan, yang Allah masukkan. Makanya kita manusia ini berat betul. Tidak sembarangan amanah yang kita terima. Makanya manusia yang mampu menundukkan hawa nafsunya di dunia, maka derajatnya di atas para malaikat. Malaikat tidak ada nafsu, cuma ada otak, ada akal. Makanya malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menolak akan perintah dan tidak pernah melanggar. Taat disuruh, tidak pernah menolak akan perintah Allah. Itu malaikat sifatnya, taat malaikat tersebut. Tidak pernah maksiat malaikat, tidak pernah maksiat itu malaikat. Karena memang malaikat tidak punya nafsu hawa nafsu. Mun kita ini ada makhluk dalamnya nih yang senantiasa mengarahkan kepada ammaratu bisu, yang senantiasa condong kepada apa namanya?
kepada yang tidak disukai oleh Allah, kepada kejahatan. Ada nafsu, ada hawa nafsu. Itu yang mendorong hawa kita nih, dalam diri kita nih. Maka bentengnya adalah keimanan, hati. Allah berikan hati. Maka bagaimana hati kita ini kita garap, kita tata hati kita, kita bentuk hati kita. Karena hati ini adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati ini kita jaga, kita rawat, kita bersihkan daripada perkara-perkara yang kotor. Kita jaga supaya hati kita ada tumbuh daripada semak, belukar dan sebagainya. Diperumpamakan seperti tanah. Hati ini seperti tanah. Jadi tanah itu kita rawat, kita sirami, ya kan? Kalau ada tumbuh rumput yang liar kita pangkas, kita pupuk. Apa yang mau kita tanam? Kita mau tanam kurma kan tumbuh di sini lah. Kita tanam misalnya buah, bibit apel kah, bibit aren kah, bibit apa kah, tumbuh. Kita pelihara, bermanfaat, ya kan? Tapi kalau tanah tadi kita biarkan, tanah tadi dibiarkan saja, tidak digarap, tidak dipelihara, tidak diperhatikan, tidak dijaga, tumbuh rumput kecil-kecil, lawas jadi semak. Lawas jadi labat tinggi. Maka kalau sudah tinggi, apa yang masuk? Datangan ular, biawak, tandung dan sebagainya, ya kan? Datangan tikus pertama, atau datang macam-macam binatang buas, sehingga hatinya kayak ular, buas, ya kan? Karena cukup, karena tahu ampun orang sikat terus, karena tahu ampun orang ambil ya. Lain hak seorang bantas, meskipun harus nyawa taruhannya. Itu kayak ular sudah hati, kayak binatang sudah. Maka Allah katakan orang yang tidak menjaga, tidak menundukkan hawa nafsunya di dunia ini, mereka tuh kal an'am, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Binatang ternak, sifat kebinatangan ada dalam diri. Ya, main sikat ampun orang ya, agar tahu halal haram, ambil terus, sikat terus. Ya lah, yang haram aja sulit, apalagi yang halal, bungul. Ya, memikirkan yang haram dulu. Nyata ngalih. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ambilnya yang haram. Itu apa bedanya? Ya lah, apa bedanya sama binatang? Karena tahu lagi sudah syariat, karena tahu lagi halal haram, sikat, yang penting nyaman. Itu dah hawa nafsu, itu binatang dah. Karena tahu bini orang sikatnya lagi. Binatang, ya sapi itu mana tahu. Anaknya seorang kadang yang sudah ganal, itu kayak sapi, kayak babi, kayak anjing, mana tahu lagi sifat kebinatangan. Ya lah. Maka diatur oleh agama, tundukkan hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itulah orang-orang seperti binatang ternak, bal hum adall, kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi binatang ternak. Babi ini hewan yang jarang berzikir. Yang paling banyak berzikir, ulama katakan katak. Katak itu banyak berzikir. Katak. Bukan manggil hujan, bahapal upin tuh. Nah, katak itu berzikir dia, karena hujan mau turun, bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahu tasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatu, hewan, benda hidup, benda mati, semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami akan tasbih mereka. Pernah suatu ketika Nabi ambil segenggam pasir, didengarkan kepada para sahabat. Maka sahabat mendengar, apa itu ya Rasulullah? Itulah tasbihnya pasir. Pasir bertasbih, pasir di lautan. Maka dalam hadis Nabi mafhumnya, berapa banyak para penunggang kuda itu lebih baik
kudanya yang ditunggangi daripada penunggangnya. Karena kuda bertasbih kepada Allah. Penunggangannya kadang sombong, tidak bertasbih kepada Allah. Hewan yang paling jarang berzikir itu babi, jarang. Tapi nya berzikir. Pun manusia kada sing zikiran mang alahan pada babi. Yalah. Alahan pada babi. Karena tahu bahasa makan ngaruh bacaan, minum apalagi, ya kan? Makan berdiri sambil berjalan. Kurang bungol. Nah, makan berdiri. Kalau tahu bahasa saruan lah. Prasmanan pokok yang berdiri. Duduk kursi banyak. Kerida jadi hadangi dulu. Hidupkan sunnah Rasulullah. Hendak cara siapa kita mau hidup? Kita mau makan, mau minum. Ini mau ikut cara siapa? Mau cara Yahudi. Nah, Yahudi yang membantai saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang mau kita tiru. Banyak tuh undangan, kondangan. Nah, ambil, makan, minum. Makan tangan kanan, minum tangan kiri. Ya kan? Berdiri selalu berdiri. Makan wadai jajar, santai aja. Hai, mau ikut siapa kau? Contoh yang mana? Perintah Rasulullah, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan rigatnya. Ambil tangan kiri, sangga ditahani kayak ini. Ambil tangan kiri, sangga dengan tangan kanan. Ini adalah sunnahnya Rasulullah. Maka orang yang tidak ikut cara Rasulullah, tersesatlah dia. Nabi sudah mencontohkan. Itu tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu atas nikmat Allah. Makan sambil berdiri. Atau dibahas. Bagus aja Bang kelihatannya. Cuman ikut siapa? Contoh siapa? Nabi tidak mencontohkan makan berdiri, apalagi makan sambil berjalan. Jangan sampai ya. Itu bukan contoh daripada Rasulullah SAW. Binatang makannya sambil berjalan. Nah, sama aja kayak binatang kalau makannya. Duduk makan. Bismillah. Paling kada tuntung alhamdulillah. Nah, itu rasa terima kasih. Makannya ibadah. Makan saja ibadah. Nah, hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita ini hanya menjalankan saja kehendak Allah. Bagaimana? Itu dengan cara hidupnya Rasul. Maka kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita tekan hawa nafsu kita. Maka nanti Allah akan puaskan nafsu kita di surganya Allah SWT. Tapi kalau kita paksakan nafsu kita di dunia ini, kita umbar habis apa keinginan nafsu kita. Kayak tadi, yang haram yang ngalih, apalagi yang halal ya. Itu diusahakan. Yang haram aja gawin, tidak ada gawin lain lagi. Karena nafsu tadi, ngalih benar cari yang halal ya. Mumpung yang haram ada haram aja sudah. Nah, dia umbar, dia paksakan nafsunya, tidak mau dia tata hatinya, tidak mau dia tata nafsunya tersebut. Dipaksakannya nafsu untuk menghabiskan dunia tersebut, nikmati dunia, nikmati aja dulu ya. Kalau tahu hal haram aja disikat. Orang seperti ini maka nantinya Allah Subhanahu wa taala akan tekan nafsunya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Karena di akhirat hanya dua aja tempatnya lagi, amgara surga neraka. Maka orang yang tidak mau mengatur hidupnya, menata-tata hati kehidupannya dengan kehidupannya Rasulullah, maka nantinya nafsu dia itu akan Allah penjarakan di nerakanya Allah SWT. Maka orang kafir, tidak usah kita hasad, tidak usah kita iri, biarkan mereka umbar habis hawa nafsunya tersebut, nikmat di dunia. Nah, taunya dengan istrinya atau bukan kadang, ya kan? Dia nikmati semuanya itu kan, diumbar nafsunya habis. Ya, nikmati hartanya semua digunakannya untuk maksiat kepada Allah. Ya, orang-orang kafir memang surga dia dunia. Nanti kalau sudah mati baru tahu. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita risaukan dengan mereka sebenarnya. Cuman bagaimana caranya? Maka kita kuatkan di antara kita orang-orang muslim agar mereka tertarik dengan Islam. Bagaimana kita mau dakwah kepada mereka orang kafir? Kasihan sebenarnya mereka itu. Mereka juga umatnya Rasulullah. Orang kafir selain Islam ini juga umatnya Rasulullah. Cuma apakah kita mendoakan masuk surga kenyamanan? Kita doakan mereka dapat hidayah. Caranya bagaimana? Kita kuatkan rohaniyat kita. Kita kuatkan hati kita. Kita amalkan
agama yang Allah turunkan kepada kita. Kita sandarkan nafsu kita kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan mentaati perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah. Sehingga hiduplah kampung kita dengan agama. Rumah-rumah Allah jadi makmur, masjid sholat berjamaah, akhlak orang Islam dengan akhlaknya Rasulullah, lemah lembut bicaranya, sehingga akan membuat terkesan daripada agama, terkesan daripada orang-orang kafir. Sehingga orang kafir pun melihat Islam, Masya Allah, seperti ini, seperti zaman sahabatnya Rasulullah SAW. Maka bagaimana membentuk sifat tersebut? Maka tidak lain kecuali dengan cara yang telah dibuat oleh Rasulullah dengan para sahabat. Sahabat Nabi, orang-orang dahulu sebelum mereka masuk Islam, mereka juga jahat. Tapi setelah mereka memeluk Islam, kecintaan mereka kepada saudara mereka, sampai mereka ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Al-Quran langsung memuji mereka. Mereka rela mengorbankan apa yang ada mereka, hajat mereka demi saudara mereka. Bahkan nyawa taruhannya. Datang tamu pada Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya wahai sahabatku, siapa yang siap menjamu tamuku malam ini? Saya ya Rasulullah. Maka seorang sahabat angkat tangan. Maka dibawalah tamu tersebut ke rumahnya. Ditanya kepada istrinya, ada makanan kah? Ada bang, tapi cukup buat anak kita aja. Ya sudah, nanti kalau kita sediakan makanan itu, makan anak kita itu kita sediakan buat tamu itu. Karena aku telah menjamu tamunya Rasulullah. Sediakan makanan itu untuk siapa? Untuk tamu itu. Nanti kalau dia sudah mulai makan, kalau sudah makan itu dihidangkan, matikan lampu. Lampu dimatikan, nanti aku juga bawa piring keluar. Padahal piring itu kosong. Kamu juga nanti di belakang bawa piring juga di belakang. Kita sama-sama sepertinya kita makan sama-sama. Maka betul lah, dibuatlah seperti itu. Maka tamu tadi kenyang. Tamu tadi kenyang. Akhirnya subuhnya menghadap kepada Rasulullah. Nabi panggil, bagaimana tamuku tadi malam? Maka dilaporkan, alhamdulillah ya Rasul. Ditanyanya, alhamdulillah, tamu bagaimana kamu tadi? Dengan sahabatku, alhamdulillah ya Rasulullah. Saya tidur dalam keadaan nyenyak. Nyata ya, perut kenyang. Tapi sahabat yang tadi bang, kelenteng-kelenteng tidur dalam keadaan lapar. Turun ayat Allah Subhanahu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudara mereka padahal mereka sendiri berhajat. Al-Qur'an langsung memuji kelakuan sahabat tersebut. Mengorbankan mereka. Inilah akhlaknya para sahabat, mengesankan. Sehingga tidak sedikit orang-orang di luar Islam mereka masuk ke dalam Islam. Terkesan dengan akhlak Nabi dan akhlak para sahabat. Maka Nabi tahu, sehingga Allah memujimu, kata Rasulullah SAW. Maka berhaklah para sahabat tersebut akan surganya Allah. Pantaslah mereka mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala karena akhlak yang mereka miliki. Maka orang terkesan dengan Islam dengan akhlak. Maka ketika akhlaknya orang Islam ini baik, perempuannya Masya Allah, anak-anaknya, para remajanya, pemudanya, orang tuanya berakhlak, yatakhallaq bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, bahkan berakhlak dengan akhlaknya Allah. Bagaimana berakhlak dengan akhlaknya Allah? Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita pun juga sesama hamba Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah Mu'ti, Maha Memberi. Kita pun juga memberi. Ini akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ada orang bersalah dengan kita, kita maafkan. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita besar pahalanya. Berbuat zalim kepada kita, jangan dibalas kezaliman dengan kezaliman, tapi balas dengan ampunan dan maaf. Kita maafkan, kita ikhlaskan. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu. Ini akhlak sehingga orang agama lain akan terkesan dengan Islam. Ini kayak hendak orang kafir mau masuk Islam, dilihatnya ini aja orang Islam, enggak sembahyang ya orang Islam. Ini aja nongkrongan di jalan, orang adzannya trek-trekan, kebut-kebutan, pas saya mati mampus. Tahu matinya siapa? Maghrib orang adzan, buitan nyuruh kena guys kumat aja, sore sebelum maghrib boleh, kada masih. Malah kenikmatan yang diberikan, fasilitas yang disediakan disalahgunakan.
Akhirnya sembahyang ditinggalkan, akhirnya mati ujung-ujungnya. Kasihan kan? Nah, kayak apa orang kafir lihat, nah kayak itu anak siapa? Anak Haji Bulan minta maaf, la haula wala quwwata illa billah. Nah, kasihan kan? Ya. Nang mencuntan ketahuan siapa? Orang Islam juga. Nang koruptor siapa? Orang Islam juga. Ya. Nang makan riba orang Islam juga. Nang membunuh Islam juga. Macam-macam. Yang berzina Islam juga. Kayak orang kafir ada masuk Islam. Jika ibarat kita itu ada rumah besar, hujan deras, pas kurang bukahan berataan menghindari hujan, kita panggil orang, sini, betaduh sini. Pas kita manggil tuh diketawakan orang gila orang. Karena kita menyuruh orang betaduh, atapnya aja berubah. Karena atap, kita suruh orang betaduh, sini betaduh. Jadi orang gila nih. Ya, kita puja ada orang mengiau, nang sini aja, betaduh sini aja, sini aja basah bajunya. Hujan, belum bang atapnya, ada batap, rumahnya ada batap. Nah itu ibaratnya. Maka kita tata dulu, kita buat dulu atap, kita atapi, kita dindingi, ya kan? Setelah itu apa? Kita pasangi lampu, sediakan makanan di dalamnya. Nah buka lawangnya, sini. Sekali aja kita mengiau, ada undangan, ada makanan situ. Bejurut pulang ke taman. Si Ikung tuh kayaknya bawa bilang si Ikung bilang, itu namanya terkesan. Maka kita ciptakan Islam seperti itu. Dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan, dengan kita mengamalkan daripada apa yang Allah perintahkan, dengan belajar sedikit demi sedikit kita tundukkan hawa nafsu kita dengan perintah Allah. Kita taati perintah Allah, kita sayangi orang tua kita, maka insya Allah kita dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kebahagiaan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah nanti berikan hidayah asbab kita, orang akan memeluk daripada agama Allah, kembali ke jalan Allah, taat kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan asbab kita orang tersebut masuk Islam, dapat hidayah, kata Nabi, dengan asbab engkau satu orang dapat hidayah, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah waktu itu kesukaannya orang-orang Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk kita mendapatkan hidayah senantiasa kekal dalam hati kita, dan Allah jadikan kita sebagai asbab hidayah. Kita mulai daripada diri kita, amalkan agama Allah sedikit-sedikit, kita hidupkan amalan di rumah kita. Ini bulan Muharram, ini akhir bulan Dzulqa'dah. Maka malam besok sudah masuk bulan Muharram. Kita berdoa sebelum besok itu kita berdoa sebelum maghrib, doa akhir tahun, dan nanti habis maghrib kita doa awal tahun, memohon meminta kepada Allah. Mudah-mudahan yang sudah lalu setahunan itu dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi hidup kita, diberkahi umur kita, diterima segala amalan-amalan kita, dan kita minta di tahun depan Allah tingkatkan lagi iman kita, takwa kita, amal kita, diberi taufik kita, diberi kesehatan kita untuk menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pun kita juga niatkan untuk istiqomah, berkumpul, bersilaturahmi, niat nuntut ilmu, niat bermudzakarah, niat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap majelis-majelis yang baik, majelis-majelis khair, kita niat bertaubat kepada Allah, sehingga kita keluar daripada majelis ini ikhlas kita karena Allah, maka Allah bersihkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keimanan kepada Allah, husnul khatimah, dikumpulkan bersama para anbiya, para syuhada, dan orang-orang saleh dan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kita kebahagiaan, panjang umur, berkah rezeki, anak istri kita sehat semua, berkah keluarga kita, diampunkan dosa-dosa kita, dosa orang-orang yang telah mendahului kita daripada orang-orang tua kita, ditunaikan hajat-hajat kita dan hajat kami yang terbesar ya Allah, mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah, masuk surga dengan rahmat-Mu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah yang ulun dapat sampaikan. Ulun minta maaf kalau ada kata-kata ataupun bahasa ataupun lisan ucapan yang menyinggung hati sampean seberataan. Ulun minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan ulun kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang mau sampaikan, dan juga mengamalkan dan juga menyampaikan dan juga bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin.
Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.